Satu hari berpetualang di hutan rimba pedalaman Kalimantan. Kali ini saya solo survive. Buah pertama ini yang kita temukan adalah buah yang menyerupai seperti ceri. Hanya saja daunnya yang berbeda, teman-teman. Kali ini pertualangan kita di hutan air jatuh. Ini memang nama hutannya, teman-teman. Hutan khususnya di Desa Betenu. Buah-buahan yang unik yang saya temukan pada hari ini adalah buahan langka yang hanya tumbuh pada musimnya saja atau hanya berbuah pada musimnya saja. Namanya topas. Kali ini agenda pertualangan saya berbeda, tidak seperti pertualangan-pertualangan yang sebelumnya yang membuat rumah shelter. Nah, pada agenda saya di hari ini saya survive dan mencari apa saja yang ada di hutan pedalaman Kalimantan. Untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan. Pertualangan dimulai di hutan pedalaman Kalimantan. Sebelum itu, teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel ini agar nantinya berkembang. Terima kasih yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan. Buah yang pertama saya temukan ini adalah buah nangka hutan atau yang lebih kita kenal dengan buah cempedak. Buah ini juga termasuk buah musiman, teman-teman. Dan langsung saja saya mencari di dekat pokoknya. Dan akhirnya saya menemukan buahnya. Karena musim buah di sini sudah di penghujung buah, teman-teman. Saya mendapatkan buahnya yang sudah dimakan hama tupai. Kalau untuk rasanya, teman-teman, dia berbeda, tidak seperti nangka. Ciri khas aroma baunya, ciri khas cempedak pada umumnya, teman-teman. Dan ini pokok dari cempedaknya cukup tinggi dan cukup besar. Dan di sini saya melanjutkan perjalanan. Hutan di sini, teman-teman, cukup asri dan belum terjamah oleh perkebunan sawit. Nanti agenda saya berikutnya, saya akan membuat rumah shelter di hutan ini. Karena sungai di sini cukup jernih dan cukup bagus untuk dibikinkan rumah shelter. Nah, buah yang kedua saya temukan ini adalah buah yang menyerupai seperti buah ceri. Hanya saja daunnya yang berbeda dan tumbuhnya juga dia di tanah. Sekilas hampir mirip buah ceri, teman-teman. Dan ini juga perdana saya menemukannya. Sebelumnya saya belum pernah menemukan buah ini. Memiliki aroma, teman-teman. Buahnya pahit sekali. Ini tidak direkomendasikan untuk kita konsumsi. Kalau di tempat teman-teman apakah ada buah seperti ini? Ini perdana saya menemukannya. Dan buah yang berikutnya ini saya temukan masih di hutan yang sama. Ini kalau di tempat saya atau di desa saya namanya buah topas. Topas susu. Jadi buah ini dia tumbuh menjalar, teman-teman. Dan uniknya buah ini, dia memiliki duri-duri seperti ini. Ini kalau di Kalimantan namanya topas. Tuh. Ini buah topas yang rasanya asam manis seperti nano-nano. Mungkin ini masih mentah, teman-teman. Tuh, karena belum memiliki isi di dalamnya.
Kalau sudah matang dia sangat mudah sekali untuk kita congkel seperti ini. Hanya saja ini belum matang. Ini buah topas. Sekilas bentukannya mirip seperti buah rambutan, tapi ini adalah buah langka juga dari hutan Kalimantan. Menyeberangi bukit seperti ini sudah biasa bagi saya, teman-teman, karena keseharian saya juga mencari buah-buahan dengan seperti ini. Dan lagi teman-teman, buah berikutnya yang saya temukan ini adalah asam payang, asam unik dari hutan Kalimantan, dan ini termasuk buah langka yang juga musiman di Kalimantan. Kalau untuk rasanya dia manis asam, dan isi di dalamnya dia kuning pekat. Apakah di tempat teman-teman ada buah ini? Kalau ada, tulis aja di kolom komentar, teman-teman. Mungkin di tempat teman-teman buah ini berbeda namanya. Kalau di kami ini buah asam mawang. Kulit dari buah ini cukup tebal, teman-teman. Jadi sedikit susah saya untuk membukanya. Nah, untuk isi di dalamnya dia kuning seperti ini. Kalau untuk rasanya jangan diragukan lagi, teman-teman, karena ini buah termasuk buah kesukaan saya. Buahnya manis sekali. Setelah kelelahan berpetualang selama seharian ini, selanjutnya saya ingin mencari air bambu. Nah, ini cara saya mengambil air bambunya dengan memukul-mukul bambunya agar supaya mengetahui di mana letak air dalam bambunya. Di sini saya menggunakan alat yang sederhana saja, teman-teman. Jadi saya membawa pisau juga dari rumah. Ini adalah pisau dapur. Mungkin sedikit lucu, tetapi inilah fungsi kita berpetualang di hutan. Apapun yang kita bisa gunakan, itulah yang kita pakai, teman-teman. Dan di sini saya menemukan bambu yang berisi air. Jadi langsung saja saya potong, teman-teman. Setelah saya potong, saya akan membuat sumpitan dari bambu juga untuk supaya mempermudah saya meminum airnya. Ini bambunya cukup besar, teman-teman. Kalau di kami ini namanya poring. Setelah bambunya berhasil saya potong, lanjut saya akan melubangi bambunya untuk melihat apakah ada air di dalamnya. Dan ternyata banyak sekali air yang keluar, teman-teman. Dan tidak berselang lama juga saya langsung meminum air bambunya. Ternyata airnya cukup segar, teman-teman. Karena air ini air alami, kata orang, teman-teman, air ini bisa juga menyembuhkan panas dalam. Dan sekian, teman-teman, untuk pertualangan saya di hutan Kalimantan. Sampai berjumpa di pertualangan saya berikutnya. Salam dari pedalaman hutan Kalimantan.